Bapak dan Ibu, marilah kita sesaat untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, terutama yang hadir para tamu dari lintas agama. Dan saya akan mengajak segenap umat Buddha yang hadir dalam program Sekolah Pemimpin Muda Buddhis Indonesia, agar supaya dalam pembukaan ini sampai masa pembelajaran, para pemuda Buddhis Indonesia akan mendapatkan bekal dan menjadi para pemimpin yang berkualitas, yang unggulan, sesuai dengan harapan kita semua. Mari merangkapkan Anjali, kedua tangan kita di depan dada, untuk sejenak sesaat berdoa, merenung ke dalam diri masing-masing, agar supaya kita memperoleh suasana ketenangan, kedamaian, dan menyatu kepada yang Maha Suci, yang Maha Sempurna. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Tiada pelindungan lain bagiku. Sang Buddhalah, Dhammalah, Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Semoga para pemimpin yang hadir dalam ruang Zoom yang kita semua hormati, dan para pemimpin di luar, Bapak Presiden dan segenap pejabat tinggi negara, semoga memperoleh kekuatan kesehatan, umur panjang, dan keberhasilan dalam memimpin negara yang sungguh baik dan mulia. Semoga membawa kemajuan, kesejahteraan, dan tercapainya cita-cita luhur para pemimpin bangsa, dan juga bagi segenap masyarakat Indonesia yang tercinta. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kesehatan, umur panjang, dan keberhasilan. Semoga para calon pemimpin muda Buddhis dapat memperoleh pencerahan batin, memperoleh bekal di dalam belajar, di dalam berlatih, sehingga kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, seperti para pemimpin bangsa sekarang
yang kita sangat hormati. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Terima kasih. Yang pertama sekali, saya sangat mengapresiasi sekali atas terselenggaranya program sekolah pemimpin Buddhis Indonesia, pemimpin Buddha Buddhis Indonesia, karena saya kira sudah saatnya. Lalu hal yang kedua, tadi saya mengikuti dari awal apa yang disampaikan oleh Pak Zrul, jubir Presiden, sangat menarik dan sangat mengena sekali dan menjadi bekal yang sangat baik bila mana satu saat 50 orang calon pemimpin Buddhis ini memperhatikan apa yang disampaikan. Tapi yang lebih menarik lagi, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, tadi di awal ditayangkan mengenai visi Indonesia, yaitu memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur di Balikpapan. Nah, kebetulan saya ada di Balikpapan. Jadi tadi kalau Pak Fajrul menyampaikan ini misi ini masih akan diteruskan, wah ya kabar yang menggembirakan kalau segera ibu kota, dan saya dengar-dengar pada tahun 2021 katanya akan segera dimulai pembangunan gedung penting seperti istana dan lain-lainnya. Hal yang ketiga yang saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak Fajrul itu sangat sinergis sekali, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, terutama sekali pada para calon pemimpin, sinergi dengan ajaran Guru Agung Sang Buddha Gautama. Dalam kitab suci Tipitaka Pali Anggutaran Nikaya 3 123, seorang pemimpin itu hendaknya menimbulkan keyakinan dalam diri sendiri. 5 Wesa Raja Kamatana. Yang pertama adalah memiliki semangat, bukan miskin semangat. Nah, tadi telah disampaikan bagaimana menjadi produktif. Pemuda yang produktif adalah pemuda yang memiliki semangat. Pemuda bukan yang miskin semangat, karena keberhasilan itu dari semangat. Dalam bahasa Pali, wiriyamba. Yang kedua, memiliki keyakinan. Seorang pemimpin harus memiliki keyakinan, sadar, apalagi pemimpin Buddhis harus punya keyakinan pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Harus yakin. Jangan kemudian awalnya yakin ketika menjadi birokrat atau teknokrat, lalu kemudian diiming-imingi jabatan yang lebih tinggi, akhirnya meleleh dan pindah agama. Contoh, Wakil Komisi DPR, ya, Pak siapa? Komisi DPR. Pak Daniel. Pak Daniel, ya, contoh Pak Daniel itu, ya, sampai sekarang dia adalah tokoh kita yang kita banggakan, karena ya sekalipun sekarang jadi wakil Komisi DPR dan di PKB, tapi Buddhisnya tetap kental. Jadi harus punya keyakinan, pegang keyakinan. Keyakinan pada Buddha Sasana dan keyakinan pada dirinya sendiri, itu penting sekali. Kemudian yang tiga, sehebat apapun seorang pemimpin, kalau tidak punya perilaku susila yang baik atau moral yang baik, tidak ada gunanya. Karena kalau orang sudah tidak punya perilaku yang baik, nanti omongnya hanya omong kosong dan kebohongan. Kebohongan demi kebohongan yang akan diucapkan kalau orang tidak punya perilaku yang baik. Ucapannya benar dan baik, tindakannya juga benar. Jadi ucapan dan tindakan ini penting sekali. Jadi jangan pikir sudah jabatan tinggi, lalu kemudian juga punya nama, perilakunya ya ngawur, lalu perilakunya buruk. Perilakunya harus baik. Jadi satu, memiliki semangat, tidak miskin semangat.
yang kedua punya keyakinan, yang ketiga memiliki moral yang baik atau perilaku baik, sila. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang luas. Tadi disampaikan Pak Wahrul bahwa ya kita harus banyak membaca. Pemuda-pemudi kita ini kurang membaca, karena itu pengetahuannya sangat minim. Nah, kita bisa mencontoh pembicara kita, note speaker kita, orang yang terpelajar dan banyak membaca, sehingga pengetahuannya luas. Bahu saca. Hendaknya kita memiliki bahu saca, itu pengetahuan yang luas, tetapi juga keterampilan, punya pengetahuan, punya keterampilan, dan terlatih baik dalam segala hal. Nah, punya pengetahuan saja belum cukup, ya, tetapi juga yang kelima memiliki kebijaksanaan panya. Nah, tadi dikatakan pengetahuan tidak cukup karena pengetahuan tidak bisa hanya sebagai pengetahuan teori, tetapi bagaimana di lapangan bisa mengambil keputusan. Orang yang bisa mengambil keputusan di dalam Dhamma adalah orang bijaksana. Tahu yang tepat berguna bagi diri sendiri dan berguna bagi yang lainnya, apalagi demi bangsa dan negara. Kan temanya produktif, inspiratif. Lah 4 hal ini, apalagi 5, ini sudah produktif dan inspiratif. Dan ini kalau dimiliki oleh seorang calon pemimpin Buddhis, maka ini akan menjadi pemersatu. Paling tidak pemersatu keluarga, pemersatu umat Buddha, apalagi menjadi pemersatu bangsa kita yang tercinta. Ini 5 hal yang ingin saya sampaikan juga, yang saya katakan sinergi. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fajrul mengenai kepemimpinan secara umum, tapi kepemimpinan secara Buddhis ini juga sangat sesuai sekali. Sehingga saya harapkan para calon pemimpin Buddhis yang unggul, muda-mudi Buddhis ini benar-benar angkatan ketiga dari Institut Nagarjuna ini satu saat akan terbukti. Siapa tahu, siapa orangnya tidak penting, tetapi akan terbukti satu kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin Buddhis dan pemimpin dari masyarakat, apalagi harapannya pemimpin bangsa seperti Pak Daniel Johan, sehingga ini akan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, sehingga umat Buddha juga turut berkontribusi bagi perkembangan pembangunan Indonesia maju. Terima kasih, ini yang ingin saya sampaikan.